itu adalah aksesor saya, teman-teman. Jadi aksesor bisnis saya di sini bahkan bukan suami saya, bukan adik saya, tapi dia nih yang saya tunjuk sebagai aksesor saya nanti. Kenapa? Karena dia punya attitude luar biasa ya. Jujur, saya yakin dia akan jujur ya. Kalau misalnya nanti saya dipanggil duluan, pasti dia amanah ya untuk anak-anak saya nanti. Ya, saya kenal Benny, dia pastinya ya Pak Haji ini adalah orang yang soleh ya, bertanggung jawab sebagai suami dan sebagai seorang ayah juga. Kemudian yang saya salut dari dia adalah dia itu selalu positive thinking, selalu berpikiran positif, nggak pernah negatif gitu orangnya ya. Dan dia itu handle kulit bangetnya tuh pisan gitu ya. Jadi ditolak segimana juga ya sama calon nasabah yang dia yakin pasti akan closing bahkan 5 tahun 6 tahun ke depan, dia datang aja terus, dia mah nggak malu gitu ya dia ditolak. Kemudian yang saya salut lagi dari Benny adalah activity-nya tuh hari ke hari tuh banyak. Kalau dia ikut 40 days, activity-nya tuh banyak. Walaupun mungkin nggak di-report, sebanyak pertanyaan-pertanyaan dia kalau disuruh bertanya ya. Nah itu Benny yang saya kenal, teman-teman. Buat para partner silakan ambil ilmu dari Benny yang bermanfaat. Semangat, saya yakin juga tahun ini Benny tutup dengan luar biasa. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun curasmu akan bawa manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Tiap kali kita bangun tidur, jangan lupa ucap syukur. Nah itu yang paling penting teman-teman ya. Bersyukur kali ini hari ada di Legacy sama teman-teman semua yang mau berjuang sama-sama, saya pun sama lagi berjuang.
Yang hari ini saya akan sharing yang mudah-mudahan apa ya, ada 1-2 hal yang teman-teman bisa ambil, yang kita pun bisa selesaikan tahun ini dengan apa ya, dengan maksimal, dengan tentunya bisa dapat apa yang kita mau. Hari ini teman-teman saya akan sharing tentang keep moving in every condition ya teman-teman ya. Nah, saat ini kalau saya cerita, ini hanya ceritain pengalaman saya selama di Prudential, dan saat ini yang saya rasakan teman-teman ya. Jadi selama 10 tahun, tahun ini yang paling challenging gitu ya, yang paling luar biasa. Kenapa? Oke, thank you Laisa. Tahun ini cukup seru, dan apa, saya kira ini ada pengalaman pribadi saya yang memang harus saya ungkapkan. Karena ini ngalamin ini nggak mudah, tapi harus kita lewatin. Teman-teman bersyukur selama 10 tahun di Prudential, banyak hal yang saya dapatkan, banyak hal yang saya tidak expect. Saya nggak dulu pernah nulis mimpi-mimpi gitu ya teman-teman ya, sama istri saya, termasuk yang terakhir teman-teman ya. Istri saya tuh pernah pengen punya rumah katanya, pengen punya rumah, ngegambarin tuh, ada di image-nya gitu ya, kemarin ngeliatin ke salah satu partner kita, betul-betul kurang lebih sama gitu ya. Itu juga kadang-kadang saya juga jadi aneh-aneh sendiri gitu ya. Nah, artinya kita belajar bahwa ketika kita punya goal sesuatu, kita tuliskan, kita bayangin, kita imajinasikan, dan itu alam semesta tuh betul benar-benar akan mewujudkannya. Dulu awal-awal teman-teman ya, waktu saya cerita dikit, biar ini apa ya, buat teman-teman di akhir tahun ini kita lebih semangat. Dulu teman-teman ya, saya waktu diceritain Prudential kan 5 tahun 100 juta ya. Saya bilang cukup kayaknya 50 juta di Bandung juga ya teman-teman ya. Kata-kata itu keluar tuh bareng sama Budian dulu, teman seperjuangan saya. Ya banyak di Bandung juga 50 juta mah cukup karena dengan kondisi apa semua. Tapi itu dialami teman-teman berapa tahun kemudian, 3 atau 4 tahun kemudian. Artinya apa yang teman-teman sekarang udah tulis, udah buat gitu ya. Walaupun belum terwujud, Tuhan itu pasti akan mengabulkan. Ada 3 hal teman-teman ya, langsung dikabulkan, sama Tuhan ditunda dulu waktunya gitu ya. Yang ketiga diganti sama yang lebih baik. Nah, saya ngalamin banget, pengen kemarin ke Turki, istri saya pengen naik balon udara, ditulisin sebelum-sebelumnya gitu ya. Saya yakin ada hal yang belum Allah wujudkan, Allah kabulkan, masih ditunda nih. Kapasitasnya lagi diperbesar dulu. Seperti itu ya, kayak kemarin kita belajar dari siapa? Kapasitas kita dari Ko Andre. Ada 4 hal. Males gitu kan, terus kapasitasnya kecil. Sorry. Oke. Nah, ada 4 hal kemarin, salah satunya kita males kapasitasnya kecil, ya kita harus mau memperbesar capacity. Nah, dalam hal ini saya pun saat ini masih belajar. Saya bukan orang bisnis, teman-teman ya, tapi belajar bisnis sampai detik ini, gimana mengembangkan tim, saya juga masih terus belajar, teman-teman ya. So, kondisi tahun ini 2 tahun ke belakang buat saya cukup lumayan menantang. Kalau bisnis saya lagi turun nih, gitu ya. Saya ngerasain. Tapi yang namanya bergerak, ya terus aja bergerak di setiap kondisi. Makanya kondisi apapun saya tetap bergerak. Tadi cerita dikit mungkin soal Ratih ya. Saya orangnya tebal muka, kandal kulit banget kalau bahasa itu ya. Teman-teman kalau cerita itu nggak tiba-tiba kandal kulit banget teman-teman ya. Nggak tiba-tiba, saya fase-fase sebelumnya mengalami yang namanya untuk saya pengen ke depan tuh kayak gini tuh ya, ngomong di depan tuh itu tantangan banget. Sampai saya ngerobos keberanian buat saya pribadi, gimana sih mau jadi orang yang kandal kulit banget gitu ya bahasanya ya. Rian sahabat saya ini sama Atik dari SMA tahu ya, pokoknya kalau ada hadiah-hadiah si Benny pasti maju gitu ya. Nah itu tuh untuk memberanikan diri saya untuk maju tuh teman-teman, itu juga challenging juga. Nah teman-teman mungkin ngelihat saat ini, wah si Benny mah bisa ngomong kayak gini, kandal kulit banget apa. Tapi ada fase sebelumnya yang saya lewatin, yang teman-teman nggak tahu ceritanya gitu ya. Gimana waktu itu saya tuh ngomong ke orang tuh, ngadeg-deg gitu ya, apa semua. Nah itu fase-fase itu teman-teman harus lewatin saat ini yang belum gitu ya. Mau ngomong ke orang belum luwes gitu ya. Mau telepon ke orang masih deg-degan. Itu saya ngalamin. Waktu zaman di bank gitu ya. Itu telepon Yellow Pages ya dulu ya teman-teman ya. Mungkin si Sally juga kalau kerja di bank ngalamin ya. Kita kan disediain Yellow Pages, so kamu telepon aja. Aduh teman-teman, itu yang namanya memberanikan diri tuh. Aduh buat saya pribadi gitu ya. Telepon jangan ya telepon ya. Tapi akhirnya fase-fase itu terlewatin.
Karena kulit banget tadi yang kata Rati tadi, ya kelewatin juga, akhirnya udah bebal lah bahasanya mah gitu. Sekarang mau ditolak gimana juga santai aja gitu ya, udah responnya udah beda seperti itu. So teman-teman, kondisi apapun saat ini teman-teman, kita harus tetap bergerak ya. Next, oke. Nah, nah kita harus tahu teman-teman, saat kita ini ada di mana kita nih. Kalau kita sekarang maraton ya teman-teman, dari awal tahun. Banyak kayak gini kan ya, orang-orang yang datang ke kantor gitu ya, orang-orang yang training, tapi dengan berjalannya waktu sekarang udah 10 bulan, ada orang-orang yang udah mulai nggak kelihatan, ada orang-orang yang udah gimana, ya kita nggak tahu ya kondisinya masing-masing seperti apa ada permasalahan di keluarganya, apa gimana, saya tidak tahu. Tapi yang pasti, kita ini harus on the track. Kita harus tahu saat ini kita kondisi ada di mana, posisi ada di mana, dan bagaimana kondisi kita. Saya pribadi pun tadi kalau ngelihat angka ya teman-teman ya, aduh ini angka saya selama di Prudential ini yang paling yang paling challenging. Apakah saya tidak melakukan sesuatu? Tidak, dari awal tahun sudah bergerak. Dari awal tahun saya udah pergi ke Jakarta, pulang pergi teman-teman ya. Saya cerita sedikit. Ada satu case yang lumayan, ya nggak besar tapi lumayan gitu ya, 87 FPI. Saya pulang pergi pakai travel. Pergi ke Jakarta, dari sana pakai MRT, pakai KRL gitu ya teman-teman ya. Pengen tahu lah ya. Itu pulang perginya kalau kurang lebih udah 6 kali mungkin teman-teman ya. Ini ngalamin hal-hal yang ini juga ya, yang misalkan saya ceritain. Kenapa saya terus bergerak. Waktu saya kemarin umroh juga saya dapat klien saya ya, dari teman umroh itu, buka case. Nah yang case pertama ini udah sampai, udah underwriting approve, dia udah medical check up, semua segala rupa, tinggal dibayar. Tinggal bayar teman-teman ya. Udah istilahnya kan seneng ya, 87 FPI gitu ya, dan pada saat itu udah, wah ini FPI-nya segini-segini, terus nanti akan dapat ini itu gitu ya. Nah tapi apa yang terjadi teman-teman? Saat itu dia meng-cancel karena dia punya KPR di bank, KPR-nya mau dilunasin sehingga dia nggak butuh asuransi jiwa. Nah untuk itu, respon saat itu teman-teman ya, kalau teman-teman ngalamin di posisi saya bagaimana, mungkin kalau leader udah banyak, tapi kalau ngelihat, aduh kemarin udah ngeluarin ongkos pulang pergi, capek ngeluangin waktu. Nah, tapi bagaimana respon kita terhadap kondisi tersebut? Apakah saya langsung baper? Apakah saya langsung, nggak mau jalanin lagi, atau misalkan pundung gitu ya? Enggak teman-teman, saya tetap jalan. Yang satu lagi udah closing, udah dibayar. Tiba-tiba si anaknya sakit, ini orang pasangannya suami istri, udah diceritain dengan baik segala rupa gitu ya. Terus si anaknya sakit, masuk ke rumah sakit, pakai BPJS. Oh ternyata BPJS bagus ya. Saya nggak akan pakai, baru bayar sekali teman-teman, langsung lapse. Nah bagaimana kita menghadapi kondisi seperti itu? Makanya menurut saya, tahun ini challenging gitu ya, dengan posisi kondisi sekarang. Tapi saya belajar dari pengalaman pribadi, dan juga saya belajar dari pengalaman orang lain. Bahwa yang namanya bisnis, kalau kita lagi turun, pastilah namanya bisnis naik turun. Tapi bagaimana kita meresponinya, bagaimana kita bangkit lagi, bagaimana kita terus bergerak. Jangan sampai kita nggak bergerak. Contoh teman-teman ya, kalau suka olahraga, Rian ya, udah lama nggak main basket saya nih teman-teman, main basket lagi, itu badan langsung pegal-pegal, benar nggak? Karena jarang gerak. Teman-teman yang jarang gerak kayak istri saya tuh, cerita sekalinya gerak, aduh pegal-pegal, besok badannya tuh semua Karena kenapa? Jarang bergerak. Minimal kita jalan, minimal kita lari, minimal kita ada ada pergerakan gitu ya, ada movement, sehingga kita udah terbiasa. Badan kita tuh udah mengkondisikan itu gitu teman-teman ya. Kalau kita udah biasa dilatih seperti itu. Nah, kondisi ini teman-teman, saya nggak tahu saat ini kondisi teman-teman ada di mana, target menuju akhirnya berapa, tapi apa yang harus kita tanamkan ketika kita tahu ada di mana dan kondisi kita seperti apa, ini. Apa yang harus kita lakuin ya teman-teman ya. Nah, what should I do ya? Bisa di next aja, Raisa. Nah, udah ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sepengalaman saya dan sepengalaman saya belajar dari orang lain,
Ada 3 hal minimal yang bisa kita lakukan. Pertama, dalam kondisi yang mungkin nggak sesuai ekspektasi kita, yang nggak ideal, apa sih yang pertama kita lakuin? Ini yang teman-teman, yang saya lakukan biasanya, selalu melatih diri untuk gratitude, nah ya, daily gratitude, bersyukur setiap hari. Saya kalau dilihat 10 tahun ke belakang, udah banyak Tuhan memberi kepada saya ya. Apa yang Tuhan beri, Allah kasih, udah melebihi apa yang saya minta. Ketika saat ini teman-teman diuji, saya diuji gitu ya. Kayaknya kalau saya komplain, ngelupain apa yang udah Allah kasih kepada saya, itu apa ya, kayak yang nggak bersyukur. Di agama saya pun demikian, ketika kita bersyukur, Allah pasti menambah. Ya, tapi kalau kitanya nggak bersyukur atau kita komplain, Allah nanti kasih azab gitu ya, dikasih. Nah, sehingga ketika kita setiap hari belajar bersyukur, hasilnya apa? Resultnya adalah ada kebahagiaan. Yang namanya hidup, kalau kita sering dengar sharing orang-orang sukses, bahagia dulu atau kita bahagia atau optimis dulu gitu. Bahagia, optimis dulu. Optimis. Ada yang optimis, ada bahagia ya. Nah, kalau saya bahagia dulu. Ketika kita bahagia, kita ketemu orang, kita bisa bisa ketemu orang, interaksi dengan orang, itu tuh kita akan beda rasanya ya, dengan kebahagiaan yang kita rasakan. Nah, ketika kita gratitude, kita bersyukur, ada kebahagiaan, ada ketenangan. Itu dulu kalau saya pribadi ya. Kalau udah tenang teman-teman, pikiran fresh. Mau mikir apa nih strateginya? Oh ini buat list nama, oh buat ini. Sehingga kalau kitanya tenang, kitanya bahagia, ngejalanin apapun, aktivitas sehari-hari, senang gitu. Ketemu orang tuh nggak akan jadi murang-mareng kalau bahasa Jermannya gitu teman-teman ya. Nah, sehingga tadi saya selalu ajarkan ini ke anak saya. Tadi di jalan, anterin anak pagi-pagi, saya bilang kayak gini ke anak saya, ke Kila. Kila harus bersyukur ya. Kila, oke. Ayah nanya, apa yang kamu syukurin hari ini nih? Hari ini. Ya, ayah hari ini syukur dikasih sehat. Hari ini bersyukur saya bisa bangun pagi. Hari ini bersyukur saya dikasih jadi orang hebat, orang pinter. Nah, kita terus legasikan itu teman-teman ya, ke anak kita ya. Buat anak kita atau keturunan kita jadi orang yang bersyukur. Sehingga dia banyak syukur, dia akan makan bahagia. Akan ada rasa bahagia. Nah, hingga dia pun ketika nanti sekolah, dia akan happy, akan senang, dia akan tenang gitu ya, seperti itu. Itu saya selalu bilang ke anak saya. Kalau teman-teman sekarang mungkin secara duniawi, aduh kok income saya kurang atau gimana, caranya gimana untuk syukur? Kita cari orang yang mungkin di bawah kita. Kita sering interaksi, silaturahim sama orang, ketemu sama orang, banyak teman-teman kita yang saat ini mungkin nggak seberuntung kita. Kalau saat ini teman-teman lihat di Gaza, Palestina, itu anak bayi, anak kecil. Saya sekarang suka sedih gitu ya. Ngelihat posting-postingan yang sekarang lagi update gitu ya. Mereka nggak punya kesempatan untuk kita mungkin menikmatin roti, makan buah. Teman-teman hari ini kalau mau makan buah tinggal beli, gampang. Hari ini kita mau beribadah, gampang. Tapi saudara kita di sana, boro-boro mau keluar aja, beledak-beleduk, roket apa semua, mau makan aja air susah. Teman-teman sehari nggak ada air. Saya di rumah saya itu air PDAM itu agak susah, jadi harus beli. Ngalamin yang namanya kalau nggak ada air, teman-teman gimana Ciseli rasanya? Sehari nggak ada air sih, nggak mandi ya, udah malah lengket, nggak bisa minum apa semua. Nah itu dulu teman-teman. Kita kalau sekarang kondisi ngeluh dengan keuangan kita, dengan apapun kondisi kita, itu nanti sama Tuhan tuh dikasih tuh hari-hari tuh gitu, ngeluh terus gitu kan. Tapi kalau kita ucap syukur, nah ini nih yang akan kita dapatkan. Oh, ya Allah bersyukur ya kita, kalau saya sama anak saya, nah bersyukur nih makan buah, makan roti, makan nasi, di kulkas ada susu, ada apa. Itu dulu. Biar kitanya bahagia dan biar kitanya tenang. Setelah itu kita bisa jalanin apa yang kita mau lakukan. Sehingga atau kita bisa fresh. Nah, oke. Setelah ini setelah saya praktis terus tentang gratitude daily, ini juga dipraktekkan yang namanya Robbie Oktober. Robbie Oktober selalu bilang, hari ini bangun pagi, kamu harus ada
apa bundling gratitude gitu ya. Apa aja yang kamu syukuri hari ini? Apa aja yang kamu perkatakan hari ini? Sama kayak kok Andre. Kamu pengen ini, pengen itu, sebutkan gitu ya. Kalau di kita ya kita berdoa pagi ya. Seperti itu. Nah, setelah ini apa yang saya lakukan? Next. Ini udah. Ntar. Balik lagi. Atau di next aja, Laisa. Dari Laisa aja ya. Next. Nah, keep moving. Keep on moving. Teman-teman, tadi ya saya bilang, saya hari-hari ini, hari-hari kemarin, terus bergerak. Bergeraknya seperti apa? Ya kalau di bisnis kita, tentunya kita buat janji temu gitu ya. Kita ketemu orang. Seringkali dari kita mungkin ngalamin yang namanya depending, di schedule. Sering nggak teman-teman? Sering ya? Itu yang kita hadapi tiap hari. Tapi kita jangan mati akal gitu ya. Gimana caranya kita nggak mati akal? Oke, boleh di next, Laisa. Nah ini. Saya mau ngasih satu kisah kisah kemarin yang diangkat juga sama Ci Amel, kisah Nabi Musa ya. Nabi Musa alaihissalam. Beliau itu dulu dikejar gitu ya sama Firaun dan tentaranya gitu ya. Sampai satu ketika sudah di ujung gitu ya, di belakang itu, di depan itu laut, di belakangnya tentara. Tapi apa yang Nabi Musa tetap dia imani, belief, iman. Teman-teman saat ini mungkin iman teman-teman diuji nih. Bisa tuh ya? Bisa nggak ya 100 juta lagi FPI ya? Bisa nggak ya 200 juta lagi FPI? Nah kita harus punya belief, punya keyakinan. Saya selalu bilang juga ke partner saya, jangan sampai sedikit pun kehilangan keyakinan. Optimisme, kemarin Pahing juga bilang kayak gitu kan. Ya kita belajar dari pengalaman orang lain, saya pun belajar dari pengalaman saya pribadi. Jangan sedikit pun teman-teman ada rasa ragu, setitik-titik pun. Keimanan itu, keyakinan itu harus tetap kita tancapkan di dalam pikiran kita. Gimana caranya? Ya gimana caranya kita tetap yakin. Ya Tuhan, ya Allah, saya yakin Tuhan akan membantu. Nanti saya mengimani nanti akhir tahun 300 juta AAD. Diimanin teman-teman. Emang angkanya belum kelihatan. Ya, angkanya belum kelihatan, kita belum ngalamin. Tapi sepengalaman orang-orang di legacy saya belajar, Ray Stephen, bagaimana dia punya keimanan yang kuat, tetap bergerak. Teman-teman kalau dengar ceritanya dia kan pergerakan dia luar biasa tuh. Bandung Jakarta, sehingga akhirnya kemarin dapat Mamah Ani gitu ya. Tapi sebelumnya juga dia pernah ngalamin di in the last minute dia mengejar sesuatu gitu ya. Akhirnya Raffi Ahmad gitu ya. Closing di akhir-akhir. Tapi sebelumnya dia melakukan pergerakan, keep moving. Bergerak ke sana kemari. Mungkin prospek atau bantu orangnya siapa, yang closingnya siapa. Itu sering saya alamin juga. Yang di list kita, ke sini, yang closingnya orang lain. Siapa yang sering ngalamin kayak gitu? Ko Yosef, terus Yosua tuh ya. Philips apalagi gitu ya. Saya tahu banget Philips gimana berjuangnya gitu ya. Kalau cerita sama beliau, saya salut, angkat topi gitu ya. Kalau bahasanya pergerakannya itu luar biasa. Dulu waktu kalau saya cerita Siti Hajar ya. Cari air buat Nabi Ismail. 7 kali Safa Marwah. Dia nggak pernah tahu nih airnya di mana, tapi tetap aja bergerak, mengimani nanti Allah kasih nih. Taunya dikasih air ya. Nah, Nabi Musa pun demikian. Dia yakin kepada Allah, Tuhan. Saya yakin nih. Beliau punya apa yang paling beliau punya? Tongkat gitu ya. Tongkat Nabi Musa gitu ya. Nah, teman-teman yang dipunya apa sekarang? Punya handphone. Di dalam handphone ada apa? Ada kontak. Ya itu yang kita punya. Kita berdayakan apa yang kita punya. Nah, belief ini teman-teman, saya mengajak teman-teman semua yang di sini, yuk, jangan sampai sekarang, aduh bisa nggak ya, bisa. Mulai dari sekarang dilatih untuk, saya bisa nih. Ya Tuhan, ya Allah, saya bisa nih 300 juta FPI, 200 juta lagi. Imanin dulu teman-teman. Edward sekarang lagi berjuang gitu ya. Semua yang saya pun lagi berjuang.
Teman-teman, tepuk tangan buat teman-teman semua yang lagi berjuang. Kita mau bareng-bareng nih. Kalau secara angka, saya pribadi kecil. Teman-temannya belum jauh dari ekspektasi. Tapi saya masih ada belief. Kalau udah nggak ada harapan, nggak ada iman, udah setengah dari permainan di akhir, teman-teman udah beres. Tapi kalau punya iman, punya optimisme, belief ini teman-teman, itu nanti akan ada optimisme. Apalagi kita bergerak bareng-bareng di sini. Nanti tiap minggu ditanyain, ada progres kah? Saya kemarin ada progres 20 juta API, lumayan gitu ya. Karena bergerak. Bawa dari major kemarin dapat 20 case gitu ya teman-teman, ya bergerak aja. Ketemu orang nggak jadi, ya udah teleponin we. Kemarin caranya kumaha, nyeritain di telepon kayak misalkan saya mau cerita ini, tapi tetap bergerak, jangan sampai kita nggak bergerak. Di rumah misalkan teman-teman nggak ketemu orang, bergerak aja udah. Teleponin orang, sehari nggak diangkat, udah coba lagi, bismillah aja. Nanti juga ada 1-2 orang yang nyangkut seperti itu, belief. Ini yang pertama teman-teman, jangan sampai kita kehilangan namanya belief, keimanan. Keimanan ini harus kita tancapkan banget dari sekarang, dari detik ini, di pikiran kita selalu, kalau ada yang nggak bagus, nah ini yang kedua. Boleh di next, Laisa. Avoid negative. Yang kedua teman-teman, kita harus menghindari pikiran-pikiran yang negatif yang datang dari diri kita pribadi atau dari luar. Dari diri kita pribadi sering ada bisikan setan nih, bisikan-bisikan, kamu mah nggak bisa, Koyo gitu ya. Koyo Sep nggak bisa, Rian kamu nggak bisa, Ciseli kamu nggak bisa. Itu sering loh, hari-hari seperti itu ya. Itu dihindari, avoid, atau diganti, switch into a positive. Teman-teman, saya pribadi nih sampai saat ini selalu tuh ada bisikan-bisikan itu tuh, mau bisa lah gitu kan. Saya switching. Ya Allah, bisa nih, bisa. Pertama dari diri pribadi. Pikiran itu teman-teman selalu pasti ada menghinggapi. Saya kalau tadi Rati bilang ya, Benny ini orangnya positif. Ya tadi ada proses itu juga. Nggak tiba-tiba saya tuh jadi orang yang positif sekali saat ini gitu ya. Karena ada proses yang saya lewati. Fase-fase yang dulu pun saya ada pikiran-pikiran yang nggak bagus atau negatif. Cuman sama saya dilawan, sama saya diganti. Dan ketika berjalannya waktu, sama kalau kita sering latihan gitu ya. Saya sama Rian main basket. Sering nge-shoot, Rian itu shooter. Dan dia selalu ada spot-spot dia itu, kalau di spot di kiri, di kanan, dari sayap, dia pasti masuk. Karena kenapa? Sering latihan. Udah ada feel-nya gitu ketika nge-shoot itu. Orang-orang shooter kayak pebasket sombong gitu ya, dari Sumargo, kita lihat, dia sering buat ini. Yang dari tengah lapang, nggak ngelihat, no look, shoot. Bisa masuk terus. Kenapa? Karena dia latihan. Saya juga sama latihan, teman-teman. Untuk bisa jadi positif, orang yang positif itu dilatih. Nggak tiba-tiba saya jadi orang yang positif. Karena dulu pun saya sama, ada pikiran negatif. Cuman itu udah dilewati nih fase-fasenya tuh. Sekarang jadi positif, alhamdulillah. Gimana ngeresponin orang? Ya seneng, gitu kan. Gimana kondisi sekarang nggak bagus, seneng aja, bersyukur gitu ya. Tetap bersyukur, tetap positif. Nah, teman-teman mungkin fasenya sekarang ada di fase-fase diserang oleh diri pribadi, pikiran pribadi negatif terus. Nah, gimana dari saat ini dilawan, diganti? Emang nggak mudah. Melewati 21 hari, 40 hari, 60 hari. Saya cerita sedikit teman-teman ya. Saya sering buat agenda. Aktivitas saya apa semua segala. Satu waktu saya pernah nggak buat agenda. Ambiar itu teman-teman ya, untuk memulainya lagi, itu hal yang challenging. Ketika kita udah punya habit yang bagus, habit itu kita tinggalkan. Contoh aja, training aja teman-teman ya. Tinggalin aja 2 bulan. Untuk memulainya lagi tuh berat ya, Koyo ya. Koyo harus bisa melewatin. Untuk datang ke sini, aduh malu kurang teh datang ka dieu, misalkan itu pikiran kita kan. Padahal orang-orang mah biasa lah gitu kan. Menyambut gitu apa semua. Cuman pikiran kita yang kadang-kadang menyiksa diri kita sendiri. Aduh mau datang era atau kumaha gimana-gimana. Tapi untuk memulainya lagi itu susah. Challenging gitu teman-teman ya. Sehingga apa ya tadi, avoid negatif dari pikiran kita sendiri. Saya pribadi sampai saat ini selalu dilatih terus, dilatih sampai akhirnya itu jadi habit, itu jadi karakter.
Ya tadi kalau kata Rati, ini karakter Benny gini karena udah habitnya dilewatin. Bismillah gitu kan teman-teman. Ya udah kalau kita udah biasa positive thinking, saya kira juga orang-orang sukses kayak Ko Andre dan lain sebagainya, Pahing lah kemarin gitu. Mereka pun melewati fase itu gitu, nggak tiba-tiba mereka jadi orang yang positif. Pasti mereka melewati. Sampai detik ini pun pasti banyak aja hal-hal negatif yang datang. Yang kedua adalah hal negatif yang datang dari luar. Dari luar itu siapa? Ya tentunya orang-orang terdekat, keluarga, misalkan ya pasangan, orang tua. Justru tantangan terbesar itu dari orang-orang terdekat. Yang mungkin nggak setuju teman-teman sekarang, ngapain lu ngerjain prudensial gitu kan? Seperti itu. Ada teman saya kemarin baru partner, dia udah semangat nih. Pas gini-gini ngomong ke bapaknya, Pak saya di prudensial, karena belum tahu aja teman-teman ya. Nggak tahu nih gimana kondisi kita di sini. Mungkin yang ada di kepala orang tua, asuransi itu zaman dulu tuh asuransi Bumi Putra, misalkan asuransi yang punten ya, misalkan dia sebut merek, karena dulu mungkin sistemnya nggak seperti itu, nggak seperti kita di sini, menyenangkan, komunitasnya oke, seperti itu. Sehingga ketika mikir, wah kamu jadi sales ya, apa semua, ya udah, jangan ikutan. Akhirnya dia nurut sama bapaknya. Kalau saya pribadi dulu bilang, ibu saya akan buktikan, ibu saya nggak setuju. Nggak setuju saya ada di asuransi prudensial. Bu, kasih saya waktu 1 tahun. Saya mau ngebuktiin. Karena apa? Ada bukti Ratih. 1,5 tahun punya income 20 juta. Saya mau seperti itu. Saya buktiin. Ya dibuktikan. Sampai detik ini, justru ibu saya malah balik mendukung, Ci. Jadi dibangga-banggain tuh si Benny di prudensial nih. Oh, gitu kan. Karena kita membuktikan kepada orang-orang terdekat. Nah, hal negatif ini teman-teman bisa juga datang dari teman-teman kita nih. Udah susah lah, apa semua segala rupa gitu ya teman-teman. Tuh kan, susah kan apa semua. Ya kalau saya berpikir ya, sekarang ini banyak orang yang mungkin jadi agen asuransi, banyak yang dia nggak jalanin lagi. Buat saya itu satu opportunity. Oh berarti mereka kehilangan agen untuk apa di service gitu ya. Saya bisa datang. Saya masih stay di sini, saya masih bertahan. Dan itu banyak, Benny masih di prudensial, iya masih. Ben tolongin, ya itu kita karena ada di sini, kita masih stay di sini. Nah, avoid negatif dari luar dan dari dalam, tadi, dari orang-orang teman-teman yang misalkan negatif atau gimana, kalau bisa kita yang menyeret dia jadi positif, jangan kita yang ke bawah jadi negatif gitu. Sehingga kalau kita ada hal yang mungkin kita nggak kuat, ini mah kayaknya mah nggak bagus buat saya, udah hindarin, jangan dideketin. Ketemu sama orang-orang yang positif, Glenn, Ray gitu ya, banyak semua, Edo, siapa, Ciwesti gitu semua orang-orang di Legacy itu yang saya suka tuh orang-orangnya positif semua, sehingga seneng ke apa ya, ketepaan kalau bahasa Sundanya ya gitu ya, ketepaan. Nah ini teman-teman ya, yang pertama apa tadi? Belief. Yang kedua avoid negative things. Ya, baik itu dari pikiran kita ataupun dari luar. Ini penting teman-teman, 2 bulan lagi nih, kurang lebih 67 hari lagi. Kita berjalan dengan waktu, teman-teman, ya kalau nggak sekarang, kapan lagi kita lakukan yang terbaik. Pertama kita nggak tahu usia kita gitu ya, kita mau ngasih yang terbaik buat keluarga. Yang kedua juga nggak tahu lagi nih, tahun depan apakah ada di kondisi yang sama. Seperti itu, kita mending berjuang mati-matian sekarang. Oke, next. Nah, action plan. Ini penting teman-teman, jangan hanya sekedar hanya di ranah teori saja. Sekarang yang saya lakukan apa teman-teman, sama seperti tahun sebelumnya itu teman-teman ya lakuin, dan itu yang memang dilakuin itu lagi. Apa sih action plan-nya? Pertama, kita buat namanya tadi kan schedule. Schedule ini bisa kita dapat kalau kita punya list nama. Oke? Ini ya. Implementasinya seperti apa, collaboration tadi, misalkan collaboration itu contoh misalkan ya teman-teman ya, saya kemana ada ketemu travel umroh gitu ya, saya mau ceritain gini gimana caranya Prucinta bisa masuk ke sana gitu ya. Kang, kita kolaborasi ini ada bundling, misalkan bundling program dari Prucinta untuk pergi haji atau umroh misalkan ya. Nah itu collaboration. Ini konsepnya seperti ini, baru kemarin saya cerita gitu ya sama yang travel umroh ini. Oh Kang boleh Kang, nanti datang ya. Nah, itu collaboration seperti itu ya. Nah, objektifnya apa? Tadi kita tahu tujuan kita apa nih. Terus improvement dalam diri kita. Kalau kemarin
kita belajar sama Pahing, ya kita skill ini ada di mana nih? Skill berbicaranya, skill negosiasinya, skill trial closingnya. Kalau masih kurang kita improve seperti itu. Ada checklist. Checklist ini ada yang namanya tadi, kita tahu nih ketemu orang ini, oh kemarin dia baru misalkan fact finding, atau udah buat ilustrasi, belum trial closing. Biasanya kita kalau sampai closing itu ya, rata-rata teman-teman ya 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama kita ngangetin dulu hubungan gitu ya, kalau yang belum udah lama nggak ketemu gitu ya, ngangetin dulu, nggak tiba-tiba kita cerita fact finding dulu gitu ya, ngobrol, kita ada di mana, kita cerita. Yang kedua kita baru cerita konsep, buat ilustrasi pada saat itu bisa. Yang ketiga baru kita trial closing. Biasanya kalau saya pribadi 3 kali pertemuan. Gimana Ben kalau misalkan dia bilang belum atau misalkan belum jelas? Ya udah kita masukin aja itu dalam apa ya, yang nanti kita akan terus follow up. Selama dia bilang tidak, saya akan terus apa ya, akan terus udah asalkan dikejar terus. Karena dia belum bilang tidak gitu, seperti itu. Tapi itu jadi tabungan. Nah, strateginya seperti apa? Oke, di next. Action required. Oke. Next. Nah, teman-teman ya. Yang ketiga yang harus kita lakukan tadi avoid negatif. Yang ketiga adalah do small things, big effect. Teman-teman, hal ini tuh sederhana. Ini ada hal-hal kecil tapi efeknya besar. Apa aja sih? Pertama, teman-teman ya, buat list nama dan kategorikan. Teman-teman, tadi ya kalau bicara strategi, waktu 67 hari lagi. Gimana caranya kita bisa mencapai nilai angka yang kita mau capai dengan ya tadi dengan berstrategi. Kalau kita tahu misalkan mau kejar yang 1 juta atau 500 ribuan, sekarang kayak saya pribadi ngejar 600 juta lagi. 600 juta FPI teman-teman ya. Dari mana? Ya berstrategi, cari orang-orang yang memang marketnya di situ. Ya. Contoh misalkan kayak Pro Anugrah atau Pro Cinta, itu kemungkinannya FPI-nya besar. Tapi kalau misalkan kesehatan, ya paling 1 juta, 2 juta, 3 juta, kecuali kita mainnya keluarga. Kita datang ke satu keluarga, dia belum punya kesehatan, ada 5 orang, bisa tuh 5 juta. 1 juta 1 orang. Seperti itu. Tapi kalau kita mau ngejar angka yang cukup lumayan, misalkan saya 600 juta, tentunya saya buat list namanya itu dikategorikan. Ya tadi, yang marketnya dia bisa misalkan sekali jebret, dapat 100 juta api misalkan. Tinggal cari 6 orang, bener kan? Dan itu tinggal tadi tongkat kita apa? Handphone. Cari tuh di nama-nama situ, nasabah-nasabah kita. Jadi kalau bicara tadi tongkat Nabi Musa itu sumber daya yang kita punya. Sumber daya apa yang kita punya? Nasabah existing. Udah, nasabah existing masukin tuh. Kategorikan dulu tuh orang-orang yang ini kayaknya mampu nih. Gitu ya. Yang kedua, sudah dikategorikan, fokus ke satu konsep. Teman-teman, kalau sekarang kita mau ngejar FPI yang cukup besar, konsep apa sih yang kita paling mau kuatkan? Misalkan tentang asuransi jiwa apa? Apa tentang misalkan income protection atau tentang legacy, estate planning? Teman-teman jagokan di situ. Datengin orang-orang yang misalkan jago jualannya di situ, misalkan ada Glenn, ada siapa? Gimana cara ceritanya? Biar apa ya, bahasanya tuh orang dengar ceritanya tuh langsung tertarik gitu. Seperti itu. Fokus ke satu konsep yang teman-teman bisa ceritakan. Saya bilang kalau saya pribadi strateginya apa? Ke asuransi jiwa. Ketemu kemarin beberapa saya ada orang dibuatin ilustrasi. Anugrah. Pro Anugrah ada yang buat 10 miliar, 20 miliar. Saya belum tahu jauh itu jadi atau enggak, tapi kan udah ditakolin tuh si tongkatnya tuh kan. Ibaratnya udah berusaha tuh, udah berikhtiar. Saya nggak tahu, tinggal di follow up aja. Sama kayak Glenn bilang, gue nggak tahu juga nih, ini closing atau enggak. Nah, dikategorikan, fokus ke satu konsep. Yang ketiga, teman-teman, disiplinkan diri ketemu 2 atau 3 orang setiap hari. Ini ketemu ini bisa 2 ya, offline atau online. Atau by online, WA, telepon, video call. Teman-teman gimana caranya sekarang harus banyak mikir, tapi 2 aja udah. Bismillah, pokoknya mah ya Tuhan saya mau cobalah video call gitu kan. Ngomong aja ngomong. Kita nggak pernah tahu hasilnya kalau kita nggak ngelakuin. Sama ketika saya main basket, saya dribble, cuman ngoper-ngoper aja, tapi nggak pernah nge-shoot, nggak akan ada kesempatan untuk jadi poin.
Tapi kalau kita main basket, kita ngesut dari 10 kali shoot mungkin masuk 2 atau 3. Karena kita udah lakukan namanya shooting. Tapi kalau kita nggak shooting, nggak akan ada kesempatan itu dapat poin. Sama, ini juga ketika kita nggak pernah ketemu orang, karena kita nggak pernah jelasin konsep ke orang, nggak akan ada tuh namanya peluang untuk kita dapat closing. Nggak akan ada tuh namanya kita menuai. Seminggu kita cuma ketemu 2 atau 3 orang. Dan kita hanya fokus ke 3 orang itu untuk akan jadi hasil API. Nonsen, teman-teman. Seperti itu. Nah, disiplinkan. Saya pribadi kemarin nggak ketemu orang. Telepon atau ya. Orang-orang siapa? Nasabah existing. Teleponin aja udah. Nasabah existing saya, Pak, ini mau ada update tentang repricing, cerita-cerita, bes langsung masuk. Ini sebetulnya sekalian juga mau update. Di Prudensial ada Pro Anugrah, ini gini-gini cerita. Saya ceritain. Ada hasilnya nggak? Belum. Karena masih melempar tuh, menabur. Yang ketiga, yang harus kita lakukan, yang keempat, sorry ini ya, betul ya. 4, 5, 6 ini ya. Buat progres proses. Prosesnya itu udah di mana, teman-teman ya? Oh, ini si A udah sampai ilustrasi, tinggal nanti ketemu, jelasin lagi, terus trial closing. Ya. Nah, selalu ada buat progres proses kita. Udah di mana nih? Oh, masih fact finding. Oh, ini masih ngebangun hubungan. Oh, ini udah sampai tinggal ada kebutuhannya, ini tinggal di closing. Nah, teman-teman, saat ini yang saya lakukan, mikir gitu gimana ini dapat list nama baru gitu ya. Udah kemarin ketemu nasabah lama, bro, ente boga tuh temen yang seperti kamu atau di atas lu nih. Misal notaris, kemarin saya ketemu notaris klien saya. Ada nggak notaris klien lu yang memang bergerak emang di bidang developer atau properti? Ada Ben. Dikasih tuh 2 nama. Nah udah, Ben ini ntar saya ngomong dulu ya ke dia ya, izin dulu katanya. Nah, dia masukin tuh. Saya juga minta referensi lagi. Jadi jangan mati akal teman-teman. Pokoknya mah saya tahu banget Philips itu jago banget untuk minta referensi karena dia punya excellent service. Makanya dia direferensiin tuh, kasih nih si A, si B, si C gitu ya. Kita bisa belajar dari Philips. Buat progres proses kita ada di mana? Yang kelima, berdoa dan minta doa. Jadi dimensi doa itu ada 3 teman-teman ya. Pertama kita berdoa buat diri kita, buat orang lain. Yang ketiga kita mendoakan orang lain. Ketika kita mendoakan orang lain, yang orang lain itu nggak tahu, misalnya saya ngedoain Rian, ngedoain Atik, ngedoain Koyosep nggak tahu tuh. Itu luar biasa tuh. Kita mendoakan orang, kayak kalau kata Kak Andre gitu kan, dia selalu mendoakan tuh satu-satu directnya, tanpa si directnya tahu didoakan. Itu luar biasa. Yang ketiga, minta doa. Minta doa sama siapa? Orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mungkin kita di atas kita kesolehannya gitu ya. Minta didoain siapa? Orang tua misalkan ya, istri, anak, orang-orang yang baik, atau teman-teman misalnya apa pendeta, atau kalau saya ke orang-orang, ke ustadz, ke siapa? 3, berdoa, mendoakan, dan minta doa. Nah ini dahsyat teman-teman ya, dahsyat. Luar biasa doa ini ya. Yang keenam adalah bersedekah. Korobi, kalau teman-teman masih ada di grupnya Korobi, selalu rayakan dengan kita berbagi, gitu ya. Pagi-pagi tuh Korobi Oktober ya, selalu bilang, pagi-pagi kamu coba cari orang, mau ngasih makan ke siapa? Ngasih makan, ngasih 10.000, ngasih nasi box, apa semua. Itu yang tadi saya bilang, bahagia itu bisa tumbuh dari rasa syukur dan kita membahagiakan orang lain. Sehingga apa yang terjadi dalam diri kita, kalau kita udah membahagiakan orang lain, ada hal yang mungkin nggak bisa dinilai dengan harta gitu ya, dinilai dengan apapun itu gitu teman-teman ya. Itu kebahagiaan teman-teman ya. Orang banyak nggak yang kaya tapi nggak bahagia? Banyak? Nah, tapi kalau kita membahagiakan orang lain, itu akan ada dampak yang luar biasa pada diri kita. Karena kita ya tadi berbagi, sedekah, membahagiakan orang lain. Nah teman-teman ya. Nah, kalaupun nih sampai nih udah kita lakuin ini small things big effect-nya, ternyata in the last 31 Desember atau 1 Januari, misalkan hasilnya tidak sesuai apa yang kita tuju. Apa teman-teman yang kita lakuin? Tetap tadi ya, apa sih? Bersyukur.
Karena Tuhan mungkin lagi tadi nih, kita lagi proses dalam memperbesar kapasitas, nggak mungkin sebulan 2 bulan kan. Sama Tuhan tadi lihat dulu, si kamu teh bener nggak, sungguh-sungguh nggak? Pengen ngejar apa yang kamu kejar teh bener-bener nggak kemauan kamu teh? Bener nggak daya juangnya gitu kan? Kalau kemarin bicara dari Pahing, daya juang. Teman-teman ya, saya lihat orang-orang yang berhasil di sini ataupun yang bisa mencapai target karena mereka itu fighter, karena mereka itu pejuang. Philips, Edo, mereka pejuang keluarga yang luar biasa, yang mau benar-benar fight gitu ya, pergi ke Jakarta, apa semua, bolak-balik apa semua, benar-benar pejuang gitu. Fighters, ada daya juangnya itu kerasa gitu kan. Sampai keluarga kita pun merasakannya, itu benar-benar berjuang sampai malam ataupun apapun ya, kelihatan sih dari apa yang kita activity kita lakukan. Itu nanti akan jadi ini, legacy teman-teman. Teman-teman sekarang berjuang, anak teman-teman tuh lihat loh, si Mami luar biasa. Sering kita lihat nggak, sering kita dengar nggak ada orang-orang yang, saya pribadi lah, misalkan ngelihat bapak saya gitu ya, bapak saya tuh benar-benar berjuang buat anaknya gitu ya. Sehingga saya langsung mau meniru gitu kan, mau meneruskan legacy dari bapak. Bapak nggak ninggalin harta ke saya, tapi bapak ninggalin legacy karakter. Karakter kuatnya, karakter integritasnya, karakter jujurnya, karakter amanahnya, itu yang saya terusin. Teman-teman, banyak orang pintar saat ini, banyak orang yang hebat, luar biasa, tapi nggak amanah. Keblinger saya kalau ngelihat YouTube gitu ya, orang-orang yang korupsi puluhan miliar, gila ya kata gue teh, tidak merasa cukup gitu dengan apa yang mereka dapat gitu kan. Ya tadi, karena nggak punya rasa apa ya, sense of spiritual yang bagus. Kalau kita dikasih value yang baik sama Ko Andre dengan Kasamiton dan Ko Jeffrey, teman-teman ya, kita punya rasa yang memang apa ya, value yang berbeda. Bisnis tanpa value, teman-teman, tunggu kehancurannya. Saya sering dengar, bisnis tanpa value, teman-teman, tunggu kehancurannya. Mungkin teman-teman dapat nih sekian, tapi ada tanpa value, udah ditinggal tuh bisnis. Karena nggak value. Legacy satu-satunya, kita lihat di Jawa Barat, kalau lihat omset sama yang kedua, jauh nggak? Jauh. Karena kan kita punya value. Mungkin di luar sana hanya ngejar duit. Cuma sarana closing, gimana menghalalkan segala cara. Kita enggak. Kita ada value yang kita tanamkan. Sehingga apa tadi? Kalau ini sampai pun akhir tahun kita enggak kecapai, satu tadi kata Ci benar, bersyukur. Ya Allah bersyukur. Tapi bersyukurnya apa? Oh bersyukur ya Allah selama 2,5 bulan ini saya sudah punya habit. Habitnya apa ini? Buat list nama. Dan itu nanti buat perjuangan teman-teman di tahun depan. Udah biasa buat list nama. Biasa fokus ke konsep satu jurus, itu bersyukur. Lagi dilatih terus. Yang ketiga, disiplin diri, ketemu 2 atau 3 orang. Yang keempat, teman-teman punya mentalitas. Mentalitas apa? Kalau di pending lah, kalau di misalkan di rescheduling lah, apa semua. Mentalnya udah terbentuk tuh. Udah terbiasa. Biasa ditolak. Santai aja gitu. Nyantai wae gitu kan. Nah saya bilang ngomong nyantai kayak gimana ya, dalam melatih proses itu, teman-teman 2 bulan lebih nanti, 67 hari ke depan, sudah punya mentalitinya. Mentality yang tadi tuh, mendisiplinkan diri kedua atau sehingga yang namanya mentalitas teman-teman, yang namanya habit, kalau teman-teman nggak ngelakuin itu, rasa ada yang kurang. Saya kalau sehari aja nggak ketemu orang 2 atau 3, rasa nggak kerja teman-teman. Rasa, perasaan teh aduh masa bersalah gini gitu ya, ke anak istri gitu ya. Di rumah misalkan nggak ketemu orang, atau di rumah misalkan saya nggak nelponin orang, saya pribadi nih ngerasa, aduh gua nggak kerja gitu. Karena kerja kita cuma berapa lama sih? Nelponin orang? Nggak sampai 3 jam kan? Cuma 15 menit, 30 menit. Dulu zaman saya kerja di bank teman-teman ya, ya dengan 8 jam itu paling yang kata Pahing teh cuma 4 jam lah gitu kan. Ya, kita di Prudensial teman-teman, dengan apa yang kita berikan kepada Prudensial kasihan kepada kita, kita harus sadar diri. Oh, Prudensial teh ngasih segini, udah activity-nya juga nggak begitu bagus gitu kan, seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Tadi kalau nggak sampai terjadi apa yang kita mau itu didapatkan, kita tetap bersyukur karena kita udah dapet namanya pola kerja, pola habit,
pola karakter, itu akan terbentuk dikit-dikit. Yang lama-lama mungkin teman-teman sama, tebal muka kayak saya juga gitu. Muka era gitu kan. Udah biasa gitu kan, santai aja gitu ngeresponinya gitu. Orang-orang kaya juga, orang-orang sukses juga, kayaknya pada gitu, udah ditolak juga ada gitu kan. Cuman penolakannya beda gitu, ininya gitu kan. Caranya atau seperti apa gitu kan. Nah ini. Sehingga apa yang kita dapatkan nanti tadi adalah progres, ada namanya progres apa yang tidak kelihatan. Progres yang tidak kelihatan tuh apa tadi? Karakter lah yang di dalam diri lah, habit lah, biasa buat agenda lah, apa. Teman-teman nggak ada ruginya. Teman-teman ataupun misalkan capai nanti, nah teman-teman bisa ceritain perjuangan ini ke timnya. Bro, gua juga sama. Namanya berjuang di akhir tahun itu, ini gua ngerasain nih. Ada cerita yang teman-teman bagiin dan itu jadi inspirasi. Jangan salah nanti mungkin Rahel di sini gitu ya, Koyo nanti, Ciserli yang ngomong di depan orang-orang nanti akan, wih gila ya, bersyukur ya, dapat berkat gitu ya. Teman-teman itu yang apa yang jadi nanti ya tadi living life to its fullest itu kan teman-teman ya, seperti itu. Nah, saya pribadi ya bersyukur banget di Prudensial tuh saya dibentuk. Saya dibentuk ya di sini tuh Chandra di mukanya ya. Apa yang saya rasakan saat ini teman-teman ya, saat ini dipercaya di komunitas ini, komunitas itu. Karena saya bisa ngomong di depan. Karena saya biasa ngomong jadi MC. Misalkan Ben, ngadadak jadi MC, misalkan gitu ya. Udah biasa, itu di mana? Di Prudensial gitu, di Legacy. Ngocol kayak gimana, ya udah biasa lah, udah biasa. Nah ketika di masyarakat teman-teman akan berdampak. Teman-teman bisa ngomong, teman-teman bisa mempengaruhi, teman-teman punya komunikasi yang baik, itu bisa berdampak buat community atau buat masyarakat. Nah itu yang saya syukuri, dipercaya nih teman-teman. Dan di community itu dapat apa lagi? Dapat list nama. Saya cerita ke Rian, iya di komunitas ini. Ada tuh yang sedikit-sedikit, apa mau jadi partner kah? Apa mau jadi nasabah kah? Tapi kita di komunitas harus berkontribusi. Jangan kita yang ngambil, taking. Kita diajarin di sini untuk memberi. Lu bisa apa? Misalkan tentang financial planning, lu ceritain ke komunitas lu. Koyo bisa cerita tentang parenting, ya ceritain ke komunitas, berdampak. Koyo teh luar biasa ya, Ciseri teh luar biasa. Sehingga nanti orang-orang, di mana lu teh hari-harinya? Di Prudensial. Oh, nanti ketika orang ngasih kontribusi dulu, ngasih manfaat, nanti juga nggak diminta juga mereka, gue pengen nanya-nanya dong. Itu Rehan tuh kemarin. Kang Rehan sekarang lagi ke Jakarta, saya ngegantiin Kang Rehan sama Teh Winnie. Saya kalau disuruh sharing teman-teman ya, saya nggak pernah nolak. Kenapa? Saya pengen bagiin. Ilmu jangan dikekewek ya. Saya punya ilmu, kasih aja udah. Memberi ini nih. Sedekah tuh nggak harus pakai materi aja. Sedekah tuh pakai ilmu. Sedekah tuh pasti ngajak orang. Saya mau ngajak misalkan pengen ngasih sumbangan ke Cianjur kemarin. Adik saya ngasih sendiri mah kemarin 1 juta, 2 juta. Tapi dengan saya ngajak Philips akhirnya ngasih selimut banyak dari nasabahnya atau dari kliennya. Koyo misalkan ngasih apa. Teman-teman, itu potensi dari kita tuh yang kita punya. Dan di Legacy itu ditanamin. Kita berbuah fruitful. Bukan mikirin materi aja, teman-teman. Kita harus berdampak buat orang-orang di luar sana. Kita meninggal nanti dikenang oleh orang bahwa, oh ini, Ko Yohanes orangnya baik, Ko Yohanes orangnya selalu memberi, Ko Yohanes setiap dimanapun selalu mengasihi. Itu yang akan dikenang. Bukan hartanya berapa, enggak. Kok Anda mungkin duitnya banyak, tapi dampaknya dia tuh ke orang-orang ngasih value. Itu yang nggak akan lekang oleh waktu. Karena kalau duit mah habis, kalau nggak dikelola dengan baik. Tapi yang namanya karakter, yang namanya kita punya habit yang bagus, itu yang nanti akan di long lasting. Pak Habibie, bagaimana dengan prinsipnya dia sebagai mata air? Dimanapun saya harus mengairi, saya harus memberi. Ya sampai sekarang kerasa orangnya udah nggak ada, manfaatnya masih ada legacy itu sama anak-anaknya, sama orang-orang yang berdampak di komunitasnya. Itu yang kita lakuin teman-teman. Ya, jadi yang kita lakukan ini saat ini bukan hanya sekedar berbisnis. Di Legacy itu bukan hanya sekedar berbisnis yang saya lihat, tapi memberikan dampak, memberikan impact. Impact-nya sama siapa? Yang terdekat dulu sama keluarga. Keluarga udah ngerasain manfaatnya, keluar.
ke masyarakat, ke community, bahkan ke negara. Bisa jadi ini legacy berdampak sama negara. Tadi mengurangi namanya poverty, kemiskinan, karena setiap dari keluarga yang kita bantu punya UP misalkan 5 miliar. Orang sekarang susah ekonomi karena kenapa? Ya tadi, keuangan, masalah keuangan. Kita di sini datang, ceritain, gimana nih generasi bisa kuat, sok atuh punya UP, punya uang pertanggungan jiwa 5 miliar, yang nanti anaknya dapat pendidikan yang baik, anaknya bisa sekolah yang terbaik, gitu ya, kayak tadi siapa? Martin, 74 juta, itu kalau masuk sekolah zaman sekarang, ya segituin gitu teman-teman yang internasional gitu kan. Nah kita bisa melakukan itu teman-teman. So ketemu orang tuh kita harus pakai hati, ketemu orang tuh kita harus punya value, jangan hanya mengambil menang API sekian, enggak. Kita harus lebih dari itu dampaknya ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya, yang saya mau sharing, yang saya lakukan saat ini sama-sama. Teman-teman nggak sendiri, saya pun lagi berjuang ya teman-teman ya. Semua di sini lagi berjuang. Terakhir saya pengen ngasih, jadi ini mungkin kita recap ya teman-teman ya. Yang pertama harus apa? Syukur dulu ya. Syukur dulu. Hari-hari teman-teman bangun tidur syukur dulu. Mengucap syukur apa yang Allah sama Tuhan berikan hari ini. Dikasih sehat. Saya setiap hari pakai motor atau mobil, saya sering cerita juga ya, saya ke Kila juga, itu ada orang, Ibu Halimah namanya ya, dia tiap hari bawa sampah di kardus apa gitu ya, dia bawa kayak gini. Ini teman-teman, ini kakinya udah nggak ada nih gini kerja. Saya cobain ke sana gitu ya. Gini teman-teman, itu di jalan ini beraspal. Coba teman-teman, saya nih coba gini, aduh ya Allah, saya nggak sanggup nih kayaknya. Itu di kompleks saya tuh teman-teman, tiap hari pasti panas nih. Apalagi sekarang lagi panas-panasnya Bandung ya. Kita yang dikasih normal, dikasih pikiran, dikasih ilmu sama Tuhan lewat perantara legacy, masih males-malesan. Itu orang yang udah nggak dikasih kaki gitu, kakinya udah buntung, mereka masih rajin. Gimana dengan kita yang dikasih ilmu? Seperti itu. Jadi, yuk teman-teman tadi bersyukur. Yang kedua tadi apa? Yang pertama tadi belief. Teman-teman, mulai dari sekarang belief, yakin, imani. Belum ada kelihatan gimananya, tapi yakinin dulu. Itu yang penting. Setelah belief apa tadi? Avoid negative. Hindari hal-hal negatif dari diri kita pribadi, pikiran kita dan dari luar. Yang ketiga, small action, big effect. 4 hal ya. Bersyukur, believe, avoid negative, dan small action, big effect. Saya mau ngasih satu ilustrasi terakhir. Ini tentang perjuangan orang yang terus bergerak. Oke, boleh dilihat mungkin Laisa. Nah, ini dia, kita seperti halnya coach di sini ya, yang sedang menyemangati, ya saya juga sedang menyemangati diri saya pribadi dan menyemangati teman-teman ya. Jadi ini akan menghadapi pertandingan nih. Ini coachnya ya. Ini lagi berlatih nih. Dari merangkak. Merangkak sambil ngegendong partnernya atau ngegendong teman teammates-nya. Mereka akan bertanding dengan juara nih. Juara yang memang mereka secara kekuatan, secara mentality lebih bagus. Nah, ini lawannya jauh lebih kuat dari kita. Nah, udah ada ketidakyakinan, bisa nggak ngalahin mereka? Nggak yakin nih mengalahkan si musuhnya. Ini dalam bayangan kita mengalahkan pikiran kita nih, goals kita nih. Bisa nggak gitu ya? Nah, hanya memberikan yang terbaik. Jadi dia ditantang untuk bisa melakukan 50 yard sambil dia menggendong orang yang paling berat gitu ya. Tapi dia dengan tutup mata. Sehingga kalau tutup mata ini bayangkan kita nggak usah banyak mikir, teman-teman ya.
Jangan banyak mikir. Udah jalan aja. Fokus. Tiap hari kita ketemu orang, tiap hari kita teleponin orang gitu ya. Udah jangan banyak mikir. Tutup aja tuh pikiran-pikiran negatif. Jalan aja terus. Ketemu orang, yang satu di pending, yang satu di reschedule. Telepon lagi yang lain. Ada sakitnya, ada pegalnya, ada nggak enaknya di hati. Lawan terus. Lawan terus sama pikiran kita, lawan terus sama fisiknya kita, capek atau gimana. Sebelum kita benar-benar nggak capek, lawan terus. API naik 5 juta, 1 juta, 10 juta, 20 juta, udah jalan terus aja. Ada istirahatnya, waktunya ada istirahat, hak badan kita istirahat, waktunya istirahat. Tapi kita terus bergerak. Ketemu lagi hari ini, ketemu ini, telepon lagi. Ini adalah legacy yang nyemangatin teman-teman. Kalian pasti bisa. Leader yang menyemangati, kamu pasti bisa. Kamu yang terbaik. Kamu berikan yang terbaik. Keep going, keep going. Jangan menyerah. Sampai akhirnya orang-orang di legacy melihat progres teman-teman. Ada kenaikan API walaupun sekian juta. Tapi teman-teman terus bergerak. Berikan yang kita punya apa? Yang kita punya miliki apa? Punya database, telepon. Punya teman minta referensi. Udah rasa nggak kuat, tapi terusin teman-teman, jangan menyerah. Habisin tenaga kita. Sampai kita benar-benar capek, nggak apa-apa teman-teman ya. Kita lakuin ini benar-benar buat keluarga kita, buat anak kita, buat orang tua kita, buat orang yang kita cinta. Udah rasa tangannya terbakar, teman-teman, ataupun udah rasanya, aduh ya Allah, minta tolong, bersandar pada Tuhan. Ya Allah, kuatkan. Ya Allah, kuatkan. Berikan aku kekuatan, ya Allah. Berikan aku kekuatan lebih lagi, ya Allah. Saya lakukan ini demi keluarga, ya Allah. Saya pengen ngasih yang terbaik tahun ini, ya Allah, buat keluarga. Terusin. Teruskan, teman-teman, tiap hari. Pokoknya jangan sampai ada hari-hari kita yang nggak ketemu orang. Jangan sampai ada hari-hari kita yang kosong. Kalau sampai pun kosong, teman-teman harus ganti besok harinya. Gak boleh menyerah. Itu yang ada di pikiran kita. Jangan menyerah. Never give up. Dan terus yakin. Dikit lagi, teman-teman. Dikit lagi. Selalu bilang dikit lagi. Dikit lagi. Jangan bilang masih jauh. Dikit lagi, dikit lagi. 10 juta API lagi, 5 juta API lagi, sampai teman-teman berjuang sampai akhir. Sampai kita benar-benar capek. Sampai benar-benar kita ngeluarin semua apa yang kita punya. Baik itu tenaga atau pikiran, atau mentalitas. Sampai akhirnya kita mungkin di akhir, ya Allah, ya Tuhan, ini udah yang saya terbaik ya saya kasihkan. Sampai 31 Desember teman-teman berjuang buat keluarga. Sampai akhirnya nanti teman-teman, mama, kakak bangga, papa, kakak bangga, bapak udah berjuang, mama udah berjuang yang terbaik, walaupun hasilnya apapun udah terbaik. Itu teman-teman. Orang yang di rumah, mereka akan menantikan, mereka akan melihat perjuangan teman-teman. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat, semoga kita berjuang sama-sama teman-teman. Selamat pagi! Kalau dengerin Bung Ben ya, walaupun waktu dengerin Bung Ben saya ada Joshua di situ aja. Ya. Tapi Joshua juga semangat. Teman-teman senang kalau hari ini diingetin sama Bung Ben, yang dimana mungkin hari ini kita lagi ngalamin proses sama kami baru sama kita. Oke, tapi hari ini benar. Yang kita juga semua oke, tadi saya tanya ke Yosua, Yos, lu berapa punya? 23. Jadi juga lagi ngajak sama kita
Jadi apapun yang teman-teman lagi hadapin, lagi alamin hari-hari ini, teman-teman, saya mau bilang teman-teman nggak sendirian. Tadi bersyukur kalau tadi Bung Ben ingetin lagi soal bersyukur, oke? Bersyukur kalau teman-teman tahu apa yang teman-teman lagi mau kejar, itu aja udah hal yang menurut saya sangat bagus. Karena kalau teman-teman nggak tahu akan semakin nggak mudah buat teman-teman mau bikin strateginya, list namanya, teman-teman lebih nggak mudah. Oke, tadi Bung Ben ceritain lagi, ingetin lagi tentang avoid negatif, betul ya? Itu menurut saya ketika teman-teman mau jauh dari hal-hal yang negatif, teman-teman ada di komunitas yang benar aja, menurut saya itu udah satu hal yang istimewa. Oke, dan hari ini diingetin lagi, setiap minggu kita 2 kali diingetin apa yang kita mau lakuin, kita disemangatin, enggak cuma dibilang yuk bisa, tapi diingetin, disemangatin, dikasih tahu lagi cara-caranya, di breakdown lagi. Dan yang terakhir teman-teman tetap lakuin prosesnya. Oke, kalau tadi Bung Ben ceritain soal tongkat Musa. Oke, saya senang banget waktu kemarin saya dapetin cerita soal Nabi Musa. Oke, tongkat Musa itu ternyata selain buat membelah lautan ya, ternyata itu tongkat pertama waktu saya catat ya, waktu ada tentang membuat tulah. Jadi waktu tongkat pertama saat membuat tulah itu dari tongkat Musa. Nah, jadi teman-teman bisa ingat, oke, hal-hal yang ketika saya ingat soal Musa tadi ya, teman-teman bisa ingat apa yang teman-teman punya, tapi apa yang teman-teman pernah alamin dalam hidup teman-teman. Nah, teman-teman bisa bersyukur. Oh, jadi kalau hari ini lagi ngalamin gak gampang, ingat lagi, oh gue pernah ngalamin ini ya, gue bisa lah, gue semangat lagi lah. Oh, gue punya ini, gue semangat lagi. So, ini M3 kita hari ini. Pastiin teman-teman hari ini semangat, mulai hari lebih semangat lagi, dan tutup di minggu depan dengan hal yang lebih baik lagi dari hari ini. Oke, itu aja teman-teman dari kita. Thank you, selamat pagi.